إله إلا الله لا إله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa man kana minal halikin. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat, dari bentuk nikmat keimanan dan keislaman serta kehidupan. Allah anugerahkan kepada kita nafas, Allah anugerahkan kepada kita jantung yang berdetak, Allah anugerahkan kepada kita penglihatan, pendengaran, lisan, dan penciuman, serta perabaan dari indera kita. Itu semua adalah bagian dari nikmat Allah. Apabila kita hitung-hitung nikmat Allah itu pasti tidak akan sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Salat bering salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat dengan baik. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mengecapi nikmatnya iman ini tidak sia-sia kita kecapi, dan termasuklah kita hendaknya dalam bagian dari hamba Allah yang diridhoi dan dirahmati. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah, kita masih melanjutkan kajian yang kita bahas dari beberapa waktu yang lalu, yaitu yang berkaitan mengambil dalil secara keseluruhan tanpa meninggalkan sebagiannya. Itu adalah cara para ulama dalam menyimpulkan hukum sehingga tidak akan tersalah ataupun jauh dari kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Apabila seseorang mengambil hanya sebagian dalil yang berbicara tentang suatu permasalahan lalu meninggalkan dalil-dalil lain yang berbicara tentang permasalahan itu juga, maka pada hakikatnya kita juga termasuk bagian dari orang yang kurang berakhlak kepada Allah Ta'ala, karena kita hanya mengambil sebagian dalil sementara Allah merintahkan kita untuk masuk kepada Islam secara keseluruhan. Dan makna dari masuk secara kafah ataupun secara keseluruhan di dalam Islam ini juga disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah Ta'ala adalah dengan mengambil keseluruhan dalil dan tidak meninggalkan sebagian dalil yang berbicara tentang suatu permasalahan itu. Hal ini juga sesuai dengan kaidah para ulama, i'malud dalilaini khairun min ihmali ahadihima. Mengamalkan dua dalil adalah lebih baik daripada meninggalkan salah satunya. Artinya mengamalkan dalil secara keseluruhan yang berkaitan dengan suatu permasalahan itu adalah kaidah para ulama yang diperintahkan. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam agama ini secara kafah. Itu juga dimaksudkan adalah dengan mengamalkan seluruh ajaran Islam, seluruh cabang-cabang dari agama ini sesuai dengan kemampuan. Begitu pula dengan mengambil dalil secara keseluruhan adalah bagian dari adab kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk masalah kontemporer yang kita hadapi pada saat ini adalah satu ujian dan cobaan dari Allah Ta'ala berupa virus yang menyebar yang dikenal dengan nama COVID-19, COVID-19. Ini sudah dibahas oleh banyak para ulama tentang bagaimana kita mensikapi tersebarnya pandemi ini. Dengan melihat kepada kaidah yang diajarkan oleh para ulama, perlu kita mengambil perhatian. Ternyata ada mungkin sebagian dari kita yang terlalu bersemangat lalu mengambil sebagian dalil lalu meninggalkan sebagian dalil yang lainnya hanya karena keinginannya untuk melaksanakan agama ini. Kita mengambil husnuzon kepada mereka dan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni kekurangan kita. Lalu berdalil dengan sebagian dalil, diantaranya adalah la adwa wa la tiyarah. Nabi SAW bersabda, tidak ada yang namanya penyakit menular dan tidak ada yang namanya tatayyur. Tatayyur itu adalah menentukan seperti
burung. Jadi menentukan burung itu dimaksudkan adalah ketika seseorang melihat ada cicak misalnya, itu ada pertanda apa, ada kupu-kupu datang ke rumahnya itu pertanda apa, dan yang semisalnya itu adalah tatayur. Di dalam agama secara akidah diajarkan kepada kita untuk menghindari hal-hal yang semacam itu agar kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Kemudian di awal hadis ada Nabi SAW mengatakan la adwa, tidak ada yang namanya penyakit menular. Perkara ini dipahami secara akidah di dalam Islam bahwasanya tidak ada yang namanya penyakit menular dengan sendirinya. Semuanya berasal dan berlaku atas izin Allah Ta'ala. Memang tidak ada yang namanya penyakit menular dengan sendirinya. Sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi SAW. Kalau penyakit itu menular dengan sendirinya, faman a'dal awal. Dalam riwayat yang lain disebutkan, siapa yang menularkan pertama kali? Ini semua terjadi adalah atas izin Allah. Yang perlu kita pahami juga di dalam akidah, bahwasanya apa yang diizinkan Allah belum tentu diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita pahami juga. Kadang-kadang kita menganggap, oh, kalau Allah sudah mengizinkan, maka itu pasti diridhoi. Kadang Allah tidak meridhoi suatu itu terjadi dan berlaku atas seseorang, tetapi Allah mengizinkan itu berlaku. Orang mendapatkan harta dengan banyak dari orang-orang kafir. Apakah Allah ridho? Tapi Allah berkehendak itu terjadi. Orang kafir mendapatkan harta lalu melarang orang dari jalan Allah dan seterusnya. Ataupun dari kaum muslimin yang menggunakan hartanya dalam maksiat. Dia dapatkan harta itu. Dia dapatkan melalui pekerjaannya dan seterusnya. Sehingga dia menjadi orang yang kaya, orang yang berpunya. Lalu dia memanfaatkan hartanya di dalam jalan kebatilan. Apakah itu dianggap diridhoi Allah? Tidak. Tapi Allah mengizinkan itu berlaku? Iya. Allah mengizinkan dia mendapatkan harta itu berlebih. Tetapi dengan perbuatannya yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diizinkan Allah, maka pada hakikatnya Allah tidak ridho terhadap perbuatan tersebut. Ikhwati fiddin, saudara-saudara kuasaimun wasaimat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kepada apa yang disebut berkaitan dengan hadis tadi, tidak ada yang namanya penyakit menular. Maka sebagian dari kaum muslimin ada yang berarti kita silahkan berbuat apa saja, silahkan berkumpul beramai-ramai, silahkan kita berinteraksi dan seterusnya, sehingga hal yang semacam ini difahami berdasarkan satu dalil yang akhirnya kita tidak peduli terhadap apa yang diwanti-wanti oleh para ahlinya yang berkaitan dengan sifat dari virus ini yang menyebar melalui interaksi. Pada hakikatnya di dalam akidah kita berkeyakinan bahwasanya tidak ada yang namanya penyakit menular. Begitu juga hendaklah seorang muslim bertawakal kepada Allah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu adalah sifat dan sikap yang diperintahkan di dalam agama. Namun ini adalah sebagian dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang berbicara tentang bagaimana mensikapi terhadap hal-hal yang seperti yang berlaku pada saat ini, penyakit yang namanya COVID-19. Nah, apakah tidak ada dalil lain yang berbicara tentang bagaimana mensikapi keadaan-keadaan seperti ini? Ternyata masih banyak dalil-dalil lain dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang berbicara dan membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang kita hadapi pada saat ini. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa di antaranya dalil yang disebutkan oleh Nabi SAW? Di antaranya Nabi menyebutkan la darara wa la dirar. Nabi SAW mengatakan tidak ada hal yang boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Bahkan para ulama menjadikan hadis ini sebagai kaidah di dalam agama, kaidah dalam fikih, bahwasanya tidak ada yang boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Maka segala sesuatu yang dapat membahayakan diri dan membahayakan orang lain, maka itu diperintahkan bagi kita untuk menghindarinya. Kemudian di dalam hadis yang lainnya Nabi SAW juga menyebutkan firra minal majzumi firaraka minal asad. Larilah dari orang yang terkena penyakit menular ini, dari lepra dahulu, sebagaimana engkau lari dari terkaman singa. Apakah Nabi SAW ketika bersabda tentang ini, Nabi tidak ingat tentang tidak ada yang namanya penyakit menular?
Jelas Nabi SAW tahu bahwasanya memang tidak ada penyakit menular kecuali atas izin Allah. Tapi Allah perintahkan juga di dalam hadis ini bahwasanya kita diperintahkan untuk berusaha menghindari dari apa yang disebut dengan yang namanya penyakit-penyakit seperti ini dan hal-hal yang membahayakan diri kita dan orang lain. Maka Nabi SAW menyebutkan firra minal majzum, firraka minal asad. Larilah dari majzum, orang yang terkena jazam. Itu penyakit yang menular itu, penyakit yang menular atas izin Allah itu, maka larilah darinya sebagaimana kalian lari dari terkaman singa. Orang apabila akan diterkam oleh singa, maka pada hakikat dia akan berusaha menyelamatkan diri. Dia tidak akan membiarkan dirinya untuk diterkam oleh singa. Maka seperti itulah Nabi SAW memerintahkan kepada kita. Kita bertawakal kepada Allah. Kita menyerahkan diri kepada Allah. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya kecuali atas izin Allah. Tetapi kita juga diperintahkan dengan dalil-dalil yang lainnya untuk berusaha menghindari yang namanya penyakit ini, berusaha menghindari hal yang dapat merusak diri dan orang lain, berusaha untuk menjauhi orang-orang yang terkena penyakit ini adalah bagian dari ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam rangka tawakal kita kepada Allah dengan tetap berkeyakinan bahwasanya tidak ada penyakit, tidak ada suatu kebahayaan, tidak ada suatu kemudaratan kecuali itu berlaku atas izin Allah Ta'ala. Dan dengan ini pula kita mengamalkan dalil yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kalian mencampakkan diri kalian di dalam kebinasaan, dalam kehancuran. Itu juga menunjukkan bahwasanya kita juga diperintahkan berikhtiar di dalam tawakal, bukan tawakal sebagaimana orang-orang yang membawa untanya lalu tidak mengikatkan tali untanya ketika dia meninggalkan untanya tersebut. Maka ini adalah bagian dari mengambil dalil secara keseluruhan yang berbicara tentang suatu permasalahan yang mesti kita perhatikan, dan mudah-mudahan kita semua di dalam taufik dan ridha Allah Ta'ala. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Untuk masalah yang kedua yang berkaitan ini kembali kepada kitab Mafatihul Fiqh Fiddin yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala dalam menjelaskan perkara yang berkaitan dengan al-akhzu bil adillah kullaha, mengambil semua dalil bil jami'il adillah wal amal bima taqtadihil adillah kullaha mustami'ah, dan mengamalkan dalil itu secara keseluruhan. Mengambil dalil keseluruhan, tidak mengesampingkan sebagian dalil yang berbicara tentang permasalahan itu juga, lalu kita mengamalkan keseluruhan dalil itu sebagaimana tadi disebutkan dalam kaidah ulama, mengamalkan dalil yang lebih banyak adalah lebih diutamakan daripada hanya mengamalkan satu dalil. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ada satu hadis Nabi SAW yang kita bahas berkaitan dengan saum. Nah, ini dengan puasa. Nabi SAW pernah bersabda, la tasumu yawmas sabti illa fima furida alaikum wa illam yajid ahadukum illa awada inabin aw luha asyajaratin falyamussah. Hadis ini dikeluarkan oleh Abd bin Humaid dalam kitab Al-Muntakhab dengan tahqiq Syekh sendiri. Kemudian dari hadis Abdullah bin Basr radhiyallahu an diriwayatkan juga darinya dari saudaranya As-Samma marfu kepada Nabi SAW dengan sanad yang sahih. Kemudian dikeluarkan juga oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, Imam Tirmizi dalam sunannya, Imam Nasai dalam Sunan Al-Kubra, dan lain-lain dari periwayat-periwayat hadis. Apa isi hadis ini? Hadis ini mengatakan bahwasanya la tasumu yaumas sabti, janganlah kalian puasa di hari Sabtu illa ma furida alaikum, kecuali yang diwajibkan atas kalian. Wa illam yajid ahadukum illa awada inabin aw duha asyajaratin falyamussah. Kalaulah seseorang di antara kalian tidak mendapatkan kecuali hanya pelepah kurma ataupun kulit dari pohon, hendaklah dia isap itu semua untuk membatalkan puasa pada hari Sabtu itu. Kalau dilihat dari nas ini, nas hadis ini, maka kita akan pahami bahwasanya Allah mengharamkan, Rasulullah melarang untuk puasa di hari Sabtu. Namun, apakah kita cukup mengambil satu dalil ini saja sebelum kita melihat tentang riwayat-riwayatnya, kedudukan hadis ini? Apakah kita cukup mengambil satu dalil ini saja? Tentu tidak. Kita juga harus melihat kepada dalil-dalil yang lainnya yang berbicara tentang puasa, yang berkaitan juga nanti dengan hari Sabtu. Ini dilarang puasa hari Sabtu. Apakah mutlak pelarangannya atau bagaimana?
Sebagian orang memahami berdasarkan hadis ini, maka setiap hari Sabtu maka dia haramkan puasa pada dirinya. Namun dalam sabda lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi SAW menyebutkan fasum yauman wa aftir yauman, fadzalika siyamu Dawud wa huwa afdalus siyam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Amr bin As, maka puasalah satu hari dan berbukalah satu hari, itu adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, dan itu adalah sebaik-baik puasa. Maka kalau seseorang mengkontinyukan puasanya, sehari puasa, sehari tidak, maka suatu hari dia pasti akan bertemu dengan hari Sabtu. Lalu bagaimana menyikapi hadis yang tadi melarang tentang puasa pada hari Sabtu? Begitu pula dari hadis yang lain. Nabi SAW menyebutkan la yasumu ahadukum yaumal jum'ati illa yauman qablahu aw ba'dah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an atau kama qala Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan, janganlah seseorang di antara kalian puasa pada hari Jumat kecuali dia berpuasa satu hari sebelumnya ataupun satu hari setelahnya. Maka kalaulah seorang yang boleh berpuasa pada hari Jumat mesti satu hari sebelumnya didahului atau satu hari setelahnya diikuti, maka dia pasti akan bertemu dengan hari Sabtu kalau satu hari setelahnya diikuti, Jumat dan Sabtu. Kamis dengan Jumat boleh dipilih, maka dia puasa silahkan Kamis dengan Jumat ataupun Jumat dengan Sabtu. Hadza iqtadi adanya wa shaum yaumis sabti. Maka Nabi shaum yaumis sabti hadza sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Maka kalau kita lihat dari hadis ini, ternyata ini juga menuntut untuk puasa pada hari Sabtu. Sementara tadi kita sebutkan satu hadis bahwasanya Nabi SAW melarang puasa pada hari Sabtu. Ya, kalau kita ambil satu hadis, bagaimana pemahaman kita terhadap hal ini? Kemudian dari riwayat Imam Bukhari dari hadis Juwairiyah bintil Haris radhiyallahu anha, Nabi SAW dakhala 'alaiha yaumul jum'ah wa hiya sha'imah. Faqala asumti amsi? Qalat la. Qala turidina an tasumi gadan? Qalat la. Qala fa'aftiri. Nabi SAW suatu ketika masuk ke rumah Juwairiyah bintil Haris, ini adalah istri beliau, istri Nabi SAW radhiyallahu anha. Nabi SAW pada saat itu masuk pada hari Jumat, sementara Juwairiyah pada saat itu dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi SAW bertanya kepada Juwairiyah, wahai istriku, apakah engkau akan puasa esok hari? Tidak. Apakah di hari sebelumnya engkau puasa? Tidak, kata Juwairiyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk Juwairiyah membatalkan puasanya dan berbuka. Pada saat itu adalah hari Jumat. Maka jelas-jelas di sini Nabi SAW secara terang-terangan menyebutkan tentang puasa pada hari Sabtu bersama hari Jumat. Kemudian apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Siapa yang puasa pada bulan Ramadan kemudian diikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia bagaikan puasa dalam 1 tahun. Siapa yang puasa bulan Ramadan, oke, wajib, silakan, kecuali yang wajib tadi disebut dalam hadis tentang larangan puasa hari Sabtu, kecuali yang diwajibkan atas kalian. Oke, bulan Ramadan kita akan bertemu dengan hari Sabtu, maka nggak ada masalah, sudah pasti wajibnya. Kemudian summa atba'ahu sittan min Syawal. Nabi SAW setelah menyebutkan puasa Ramadan, Nabi juga menyebutkan tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka 6 hari di bulan Syawal ini apabila dilakukan langsung mengikut kepada puasa Ramadan setelah 1 hari dibatalkan dengan Idul Fitri, pada tanggal 2 Syawal dimulai berpuasa, maka suatu saat akan bertemu juga dengan hari Sabtu. Kalau dijaga terus menerus mengikuti satu persatu 6 hari itu, maka dalam suatu tahun akan bertemu juga dengan hari Sabtu dan tidak bisa lari dari hari Sabtu. Maka hadis ini juga kalau dilihat dari hadis yang kita sampaikan di pertama tadi tentang larangan puasa hari Sabtu, bagaimana kita mensikapi hadis ini. Begitu juga apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam menganjurkan untuk puasa pada 3 hari Bait, Ayyamul Bait dalam setiap bulan.
yaitu tanggal 13, 14, dan 15 di bulan Hijriyah. Nabi SAW memerintahkan dan mensunnahkan puasa 3 hari di pertengahan bulan. Kalaulah kita selalu melaksanakan puasa pada pertengahan bulan 13, 14, dan 15, maka pada suatu hari pasti akan bertemu dengan hari Sabtu. Suatu hari pasti akan bertemu dengan hari Sabtu. Lalu bagaimana dengan hadis yang melarang tadi, kecuali yang diwajibkan? Hadis yang tentang puasa Ayyamul Bid ini adalah sahih derajatnya dengan majmu' turuq. Jadi naik derajatnya menjadi sahih karena dari jalan yang berbeda-beda periwayatannya. Oke, kita lihat lagi kepada bahwasanya Nabi SAW berpuasa pada 3 hari di setiap bulan. Fal muhafiz ala shaumi hadhil ayyam atsalasa sayati alaihi wala bud syahrun yuwafiq fihi yaum as-sabti. Maka orang yang selalu menjaga puasa 3 hari di pertengahan bulan itu pasti suatu hari akan bertemu juga dengan hari Sabtu. Kemudian kita lihat lagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya yang memerintahkan kita untuk puasa pada hari Arafah dan hari Ashura. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sanah allati qablah was-sanah allati ba'dah. Wasiyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sanah allati qablah." Puasa pada hari Arafah, aku berharap bahwasanya Allah akan mengampunkan dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun setelahnya. Itu puasa hari Arafah, itu tanggal 9 Zulhijjah. Dan siyamu yaumi Ashura, puasa pada tanggal 10 bulan Ashura, bulan Muharram, ahtasibu 'ala Allah kafiru sanah allati qablah. Maka aku berharap bahwasanya Allah akan mengampunkan dosa 1 tahun sebelumnya. Maka orang yang menjaga puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, lalu dia juga menjaga tanggal 10 Muharram berpuasa yaum Ashura, maka suatu hari dia akan pasti bertemu juga dengan hari Sabtu. Bagaimana kita mensikapi hadis ini? Apakah kita tidak berpuasa Arafah dan tidak juga berpuasa Ashura karena hari itu adalah hari Sabtu? Berikut, karena larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasumu yaumas sabti illa fi mafturidu alaikum. Karena hadis Nabi SAW tadi yang pertama menyebutkan, janganlah kalian puasa pada hari Sabtu kecuali yang wajib atas kalian. Maka kalau difahami dari sini, dipahamilah kalau hari Arafah dan hari Ashura, maka tidak berpuasalah kita kalau dia bertepatan dengan hari Sabtu. Namun hal semacam ini seorang ulama pun tak ada yang mengatakan seperti itu. Tidak ada ulama yang melarang puasa pada hari Sabtu apabila dia ingin puasa Arafah dan bertepatan dengan hari Sabtu. Tidak ada orang melarang dari ulama itu yang melarang puasa Ashura karena bertepatan dengan hari Sabtu. Maka bagaimana kita menyikapi hadis yang pertama tadi? Begitu juga dalam riwayat berkaitan dengan puasa Sya'ban dalam Sahihain dari hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullah. Bahwasanya Nabi SAW puasa di bulan Sya'ban keseluruhan. Wa fi riwayatin illa qalila, dalam satu riwayat kecuali sedikit. Kalau dilihat, bulan Sya'ban bukanlah bulan yang wajib puasa. Tapi Nabi SAW melaksanakan puasa sunnah pada bulan Sya'ban dalam riwayat ini adalah keseluruhan bulan Sya'ban. Tidak ada dikatakan di situ kecuali hari Sabtu. Bahkan dalam satu riwayat yang menyebutkan kecuali sedikit seluruh bulan Sya'ban, kecuali beberapa hari Nabi SAW tidak berpuasa. Tidak ada pengkhususan yang menyebutkan Nabi SAW mengecualikannya pada hari Sabtu. Itu yang dinukil dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka hadis-hadis ini yang sudah banyak berbicara tentang puasa hari Arafah, puasa hari Ashura, puasa Sya'ban, kemudian puasa 3 hari di pertengahan bulan, kemudian puasa Daud, maka kita akan ketahui bahwasanya pada suatu saat dia mesti akan bertemu dengan hari Sabtu. Sementara satu hadis tadi menyebutkan janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang wajib atas kalian. Maka dalam hal ini hendaklah kita mengamalkan dalil secara keseluruhan tanpa mengambil sebagian dalil lalu mengetepikan sebagian dalil yang lainnya. Lalu kita kuatkan mana yang lebih rajih dan lebih kuat sebagaimana yang dipahami oleh para ahlul ilmi, para ulama, dari bagaimana mereka menghukumi hadis-hadis ini pertama, kemudian bagaimana memahami isi hadis itu sendiri,
melihat dari matannya yang satu dengan matan yang lainnya yang tidak boleh kita remehkan, hanya mengambil satu matan lalu kita remehkan dan kita tinggalkan matan-matan hadis yang lainnya. Sungguh aneh kalau kita bertemu dengan seseorang yang membatalkan puasanya, puasa Asyura-nya, karena bertemu dengan hari Sabtu. Dia batalkan puasa Sya'bannya, dia batalkan puasa Daudnya karena bertemu dengan hari Sabtu. Dia batalkan puasa pertengahan bulannya karena bertemu dengan hari Sabtu. Ini adalah satu perkara yang sangat mungkin tidak tepat menurut para ulama. Bagaimana kita mengharamkan pahala-pahala yang begitu besar karena mengambil satu hadis tadi lalu kita remehkan hadis yang ini. Bagaimana kita mensikapinya? Kita lihat tentang hadis larangan puasa pada hari Sabtu tadi, bagaimana kedudukannya menurut para ulama setelah yang kita sebutkan yang tadi. Sebagian ulama memang mendhaifkan hadis yang melarang puasa pada hari Sabtu, bahkan mengatakan dhaifnya sangat dhaif. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, hadza hadisun kadzib. Hadis ini adalah hadis dusta. Dari Az-Zuhri juga rahimahullah ta'ala disebutkan mendhaifkan hadis ini, melemahkan hadis ini. Imam Abu Daud tidak mendhaifkan tetapi mengatakan hukumnya mansukh. Begitu juga Imam An-Nasa'i menyebutkan hadis ini muttarib. Yahya bin Sa'id menghindari hadis yang diriwayatkan oleh periwayat hadis ini, begitu pula Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal faqad qala al-Asram wa hujjatu Abi Abdullah yani Imam Ahmad fi ar-rukhsah fi yaum as-sabt anna al-ahadits kullaha mukhalifatan lahu. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal, beliau rahimahullah ta'ala berhujjah bahwasanya dirukhsahkan puasa pada hari Sabtu. Ada larangan hadis pada hari Sabtu, tapi dirukhsahkan untuk berpuasa pada hari Sabtu karena hadis-hadis yang lain menyelisihi hadis tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim menyebutkan tentang apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tersebut. Kemudian Imam At-Tahawi menyebutkan hadis tentang larangan puasa pada hari Sabtu itu adalah hadis yang shadz. Kalau kita kenal di dalam syarat-syarat hadis itu sahih, maka kita kenal bahwasanya ada 5 paling tidak syarat hadis sahih. Yang pertama bersambung sanad, kemudian orang yang meriwayatkan itu adalah adil, thiqah, kemudian dhabit, kemudian tidak syadz. Artinya tidak menyeleweng, tidak menyelisih, mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu. Orang yang thiqah menyelisih orang-orang thiqah yang lainnya dalam meriwayatkan hadis. Maka menurut Imam Tahawi, periwayat hadis ini adalah orang yang thiqah, namun dia menyelisih hadis-hadis yang banyak yang diriwayatkan oleh orang-orang thiqah yang lain. Maka hadis ini menjadi shadz, menjadi tidak dianggap sahih karena tidak terpenuhinya syarat sahih. Imam Tirmizi menyebutkan hadis ini hasan dan disahihkan oleh Al-Hakim rahimahullah ta'ala. Maka sudah kita lihat tentang perbedaan pendapat para ulama tentang kedudukan hadis ini. Namun bagaimana pendapat fikih dari hadis ini? Apa yang dapat kita pahami dari hadis-hadis yang ada ini? Maka bagi yang menghasankan kedudukan hadis ini, mereka membawa bahwasanya yang dilarang di dalam hadis ini adalah mengkhususkan puasa pada hari Sabtu tanpa puasa di hari lainnya. Orang yang berpuasa pada hari Sabtu itulah yang dilarang di dalam hadis ini, maka ditakwilkan seseorang itu apabila dia berpuasa pada hari Sabtu seakan-akan dia seperti orang Yahudi yang mengagungkan hari Sabtu. Imam Tirmizi rahimahullah menyebutkan wa ma'na karahatu fi hadza ay yakhussar rajul yaum as-sabti bi siyamin li'anna al-yahud tu'azzim yaum as-sabt. Imam Tirmizi tadi yang menghasankan hadis ini. Hadis ini hasan menurut beliau, mengatakan hukum puasa pada khusus hari Sabtu itu adalah sebagaimana orang-orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu, maka dimakruhkan, maka tidak dianjurkan untuk berpuasa pada hari Sabtu itu apabila dikhususkan pada hari Sabtu. Kemudian ikhwani rahimani Allah wa iyyakum, Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Al-Majmu' jilid 6 halaman 429, wasawab 'alal jumlah muqaddamnahu an ashabina annahu yukrahu ifrad as-sabti idza lam yuwafiq 'adatan lahu. Maka menurut Imam Nawawi yang benar secara keseluruhan dari apa yang kita dapatkan dari ashabina, dari mazhab kami, maka annahu yukrah, bahwasanya dimakruhkan
mengkhususkan sendiri puasa pada hari Sabtu saja kalau dia tidak berpuasa pada hari-hari lainnya. Kok dia mengkhususkan pada hari Sabtu, makanya termasuk yang makruh paling tidak hukumnya. Imam Ibnu Qudamah fil Mughni dalam kitab Al-Mughni menyebutkan, ashabuna mengatakan yukrahu ikhradu yaumis sabti bis-shaumi wa dzakarul hadis. Kemudian Imam Ibnu Qudamah juga rahimahullah taala menyebutkan dimakruhkan untuk mengkhususkan puasa pada hari Sabtu. Amma siyamu yaumas sabti yaftaridu bihi faqad jaa fi hadisus samma. Walaupun disebutkan di sini bahwasanya larangan puasa pada hari Sabtu ini secara khusus telah diriwayatkan oleh hadis Samma tadi dari Yahya bin Sa'id yang tidak mengambilnya pun itu juga sudah meriwayatkan hadis ini juga dan dari yang lain-lainnya. Imam Tahawi menyebutkan boleh jadi suatu saat diperbolehkan untuk berpuasa pada hari Sabtu, namun ketika dia berniat untuk mengagungkan hari Sabtu maka hukumnya adalah haram. Adapun orang-orang yang tidak bermaksud mengagungkan hari Sabtu, maka Imam Tahawi menyebutkan ini adalah lebih baik ditinggalkan, namun hukumnya tidak makruh. Begitulah perkataan ulama. Maka bagaimana kita mensikapi hadis ini? Maka kita lihat dari apa yang dikatakan oleh para ulama, maka yang dimaksud adalah pengkhususan pada hari Sabtu bukan mutlak dilarang pada hari Sabtu itu. Kecuali yang diharuskan bagi kalian, maka puasa pada hari itu silakan. Dari hadis-hadis yang lain, yang wajib kita ambil juga sebagai dalil, itu menunjukkan bahwasanya kita hari Asyura bertemu dengan hari Arafah, bertemu dengan puasa Sya'ban yang kita lakukan selama 1 bulan, kecuali sedikit. Kemudian berpuasa seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam yang itu merupakan sebaik-baiknya puasa, 1 hari puasa 1 hari tidak, maka suatu hari akan bertemu dengan hari Sabtu, maka hendaklah kita tetap berpuasa dan tidak mengharamkan pahala atas diri kita hanya karena mengambil satu dalil yang kita sangka bahwasanya maksudnya adalah mutlak pelarangannya, sementara ternyata di situ ada yang dipahami oleh para ulama termasuk tentang kedudukannya yang terjadi perbedaan pendapat, dan kemudian secara fikih dari matan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini difahami adalah yang dilarang dan dimakruhkan adalah pengkhususan puasa pada hari Sabtu saja tanpa hari yang lainnya. Sementara kalau hari Sabtu bertepatan dengan hari Arafah bertepatan dengan hari Sabtu, hari Asyura bertepatan dengan hari Sabtu, puasa Daud nanti akan bertemu dengan hari Sabtu, puasa Sya'ban akan bertemu dengan hari Sabtu, puasa 6 hari di bulan Syawal akan bertemu dengan hari Sabtu, maka pada dasarnya kita tetap melaksanakan puasa, dan itu adalah terjih dari perkataan para ulama kita. Mudah-mudahan dengan ini dapat memberikan pemahaman yang bertambah kepada kita dalam mensikapi dalil-dalil yang ada dari Allah Ta'ala dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kita mengambil dalil itu secara keseluruhan, lalu memahaminya dan mengamalkannya secara keseluruhan tanpa menyingkirkan dan menafikan sebagian dalil dalam menyikapi suatu permasalahan. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kami pribadi dan untuk ikhwah sekalian. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam jannahnya dan dalam ridhonya selalu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.